Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan ini kami bertiga akan melaksanakan simulasi supervisi akademik dengan teknik coaching. Perkenalkan, saya Nike Kusumawati dari SMA 1 Negeri Junjung Siri. Saya Juliana dari SMP Negeri 2 Lembang Jaya. Saya Nola Octavia dari SD Negeri 06 Bimolunggo, Kecamatan Lembang Jaya. Terima kasih, mari kita ikuti alur simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nike. Iya, bagaimanakah kabarnya, Bu Juli? Alhamdulillah baik. Bu Nike sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik, Bu Juli. Baiklah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu, yaitu pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching kita hari ini. Pada kegiatan coaching kita hari ini, saya akan melihat apa yang dilakukan oleh coach kepada coachee, yaitu sesuai dengan alur penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Bu Juli, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Juli yaitu kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentunya sesuai dengan kompetensi inti coaching. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Juli, pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini, Bu Juli? Ya, yang ingin saya kembangkan secara spesifik, yang pertama yaitu mendengarkan dengan aktif, yang kedua yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Juli, dan pertanyaan terakhir ya Bu ya, indikator mana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai pada coaching kali ini, di mana saya sebagai coach dapat memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga coachee bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, sehingga dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Baik Bu Juli, demikian dulu untuk pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu Juli melakukan coachingnya. Terima kasih Bu Juli. Baik, Bu Nike. Assalamualaikum Bu Nola. Waalaikumsalam Ibu Juli. Sepertinya ada yang ingin Bu Nola ceritakan. Iya Ibu Juli. Di dalam kelas saya itu ada 2 orang anak. Di dalam belajar dia sering mengganggu teman-temannya, mengambil alat tulis temannya tanpa seizin teman. Kalau ditegur, dia sering berkata yang tidak sepantasnya, kadang berkata kotor. Hal ini sering terjadi sehingga membuat kelas belajar saya benar-benar tidak nyaman. Karena ketidaknyamanan ini banyak keluhan dari teman-temannya yang tidak suka dengan dia dan ingin pindah kelas, ingin jauh dari temannya itu, dan sudah berusaha untuk mencari solusinya, tetapi belum saya temukan di. Oh begitu ya Bu. Jadi Ibu menceritakan tentang permasalahan yang terjadi di kelas Ibu Nola ya Bu.
Iya, Bu. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan ini, Ibu, saya ingin mendapatkan jalan keluarnya, Bu. Saya ingin anak didik saya tersebut berubah menjadi anak yang baik, karakter yang bagus, sehingga tidak lagi mengganggu temannya, dan bisa membuat kelas saya menjadi nyaman, karena perubahan sikap tersebut teman-temannya tidak merasa terganggu lagi, kelas kami kondusif, dan berjalan seperti yang saya harapkan. Begitu ya Bu. Berarti ada usaha yang harus Ibu lakukan supaya semua keinginan Ibu tersebut akan terwujud ya Bu. Kira-kira apa usaha yang akan Ibu lakukan supaya dapat segera terjadi perubahan sesuai yang Ibu sebutkan tadi? Bu Lili, saya merencanakan untuk anak tersebut, saya akan mencoba memberikan bimbingan secara individu. Saya akan memberikan pemahaman-pemahaman kalau sesungguhnya mengganggu teman itu tidak baik dan akan berdampak buruk kepada dirinya sendiri. Karena kalau sudah teman tidak suka dengan kita, hasilnya nanti anak tersebut akan dikucilkan. Kalau sudah dikucilkan, nanti akan tidak nyaman kepada anak tersebut karena tidak memiliki teman lagi. Dan hal itu pun juga tidak disukai oleh Tuhan karena berbuat yang jahat, yang nakal, itu hal yang sangat tidak terpuji. Berarti Ibu akan rencananya akan memberi pemahaman bahwa itu merupakan tindakan yang tidak baik. Nah, kira-kira dari level 1 sampai 10, posisi Bu Nurul sekarang berada di level berapa Ibu? Di level 6 itu dulu. Baru di level 6 ya Bu. Ya. Ibu Nola yang inginkan level berapa, di posisi berapa? Kalau untuk sikap dan karakter kepribadian anak-anak, saya benar-benar menginginkan anak-anak saya baik di begini. Dan level yang sangat saya ingin itu level 10. Saya ingin anak saya tersebut di level 10. Ya berarti Ibu menginginkan level yang terbaik ya Bu untuk sikap anak-anak Ibu. Kira-kira strategi apa yang ingin Ibu terapkan supaya Ibu dapat meraih semua perubahan tersebut? Strategi yang saya ingin terapkan di samping saya memberikan pemahaman, Ibu, di dalam kelas saya akan mencoba memperhatikan apa yang disenangi anak ini. Saya akan mencoba mengalihkan perhatiannya dengan hal-hal yang dia senangi. Contoh, kalau seandainya anak ini suka menggambar, saya akan memberikan rubrik-rubrik gambar yang berhubungan dengan materi yang saya laksanakan. Dan kalau dia suka menulis atau bercerita, saya akan mencarikan rubrik yang menceritakan materi yang sesuai, yang tidak terlepas dari yang saya ajarkan, tetapi hal ini sangat disenangi. Saya merasa kalau sudah melaksanakan ini, kalau perhatiannya sudah teralihkan dengan hal-hal yang dia sukai, dengan sendirinya nanti dia tidak akan lagi mengganggu temannya karena dia telah disibukkan dengan kesukaannya. Begitu ya Bu. Berarti sudah banyak usaha-usaha yang rencananya akan Ibu Nola terapkan. Kira-kira dari usaha-usaha tersebut, apa ini usaha mana yang paling ampuh atau strategi mana yang paling tepat untuk mengatasi semua masalah yang Ibu Nola keluhkan? Kalau dari strategi yang paling ampuh yang saya sampaikan tadi, Ibu, tentu saya akan memberikan pemahaman terlebih dahulu. Setelah dia paham, nanti saya akan mencoba mengalihkan perhatian anak tersebut dengan cara memberikan materi-materi dengan hal-hal yang dia senangi. Kalau dia suka menggambar, saya nanti akan mencarikan rubrik yang berhubungan dengan gambar, tetapi tidak terlepas dengan materi saya. Nah, kalau dia suka bercerita, saya akan mencarikan rubrik yang untuk menceritakan atau menulis, tapi tetap berhubungan dengan materi. Itu yang akan saya lakukan di sini. Oh gitu ya Bu. Jadi Ibu mulai dari memberikan pemahaman ya Bu. Ya. Tentunya usaha-usaha yang Ibu Nola lakukan tidak bisa Ibu lakukan sendiri ya Bu. Tentunya membutuhkan dukungan dari pihak-pihak lain. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Nola untuk mewujudkan semua perubahan tersebut? Kelas
saya ini kan ada guru bidang studi yang masuk ke dalam Ibu. Guru lain seperti guru olahraga, guru bahasa Inggris, dan guru pendidikan agama. Artinya mereka akan terlibat langsung teman-teman sejawat, teman dari anak saya tadi, dan juga kepala sekolah. Kalau saya melibatkan teman sejawat dengan sendirinya, guru-guru yang masuk ke dalam kelas itu akan membantu saya untuk memantau perkembangan anak tadi. Dan saya akan berusaha menyampaikan kepada teman sejawat agar cepat memberikan tindakan kalau memang masih melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh temannya. Semoga dengan pemantauan tadi kita sudah bekerja sama dan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Begitu kira-kira Ibu Juli. Berarti di sini membutuhkan semua dukungan dari pihak sekolah ya Bu. Kira-kira kapan nih mau melaksanakan strategi yang Ibu sebutkan tadi? Kalau saya lihat Ibu, ini hal yang sangat penting yang harus saya cepat carikan solusinya. Saya ingin melaksanakan esok hari Ibu. Karena kalau terus dan masih saya biarkan, saya takut ini akan berdampak tidak baik kepada teman lainnya. Besok saya ingin segera melaksanakannya Ibu Juli. Berarti Ibu akan melaksanakan langsung besok ya Bu. Lebih cepat, kenapa mungkin lebih baik, lebih cepat juga perubahannya ya Bu. Iya. Baik Bu Nola, kira-kira dari percakapan kita tadi apa yang sudah Ibu peroleh? Dari percakapan hari ini Ibu, saya merasa senang sekali. Awalnya saya sangat ragu-ragu dengan tindakan-tindakan yang akan saya ambil. Tapi setelah saya membicarakan hal ini dengan Ibu Juli, saya merasa yakin. Saya merasa senang karena ada solusinya. Dan ini membuat saya akan cepat-cepat sekali ingin melakukan tindakan agar saya dapat melihat hasilnya yang saya harapkan. Baik Bu, mudah-mudahan segala usaha yang Ibu ceritakan tadi dapat segera terwujud dan segera dapat terjadi perubahan di sekolah itu. Demikian mungkin percakapan kita kali ini Bu. Saya menunggu kabar-kabar perubahan dari Ibu dan saya selalu ada waktu apabila Ibu butuhkan untuk sharing seperti saya sekarang ini. Iya Ibu Juli, saya juga ingin nanti akan menyampaikan perkembangan ini kepada Ibu. Saya ingin menceritakan nanti apakah tindakan yang saya ambil berhasil atau tidaknya. Saya akan sangat menunggu untuk kembali mendiskusikan hal ini dengan Ibu Juli. Ya baik Bu, ditunggu ya Bu berita selanjutnya. Iya, terima kasih Ibu Juli. Ya Bu, sama-sama. Oke, Bu Juli. Assalamualaikum lagi Bu Juli. Ya. Bu Juli, tadi saya sudah melihat. Assalamualaikum Bu Juli. Waalaikumsalam Bu Nike. Ya, saya sudah melihat tadi bagaimana Ibu Juli berhasil melaksanakan coaching dengan alur Tirta ya, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach. Kemudian sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi dan tindakan apa sebaiknya yang dilakukan. Saya juga lihat Bu Juli sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coachnya ya Bu ya, agar ada aksi yang akan dilakukan dan dapat berjalan dengan baik. Oke Bu Juli, saya juga sudah dengar bagaimana Ibu melakukan percakapan dengan coachnya. Ibu sudah fokus terhadap coach. Di situ Ibu sudah ada present ya, di mana ada kehadiran penuh dari Ibu. Ibu sudah mendengarkan secara aktif dan tadi saya lihat Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachnya. Ibu bertanya sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan ini luar biasa Bu Juli. Ibu sudah memberikan proses coaching yang bagus pada hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan dapat diberikan kemudahan dalam pelaksanaan coaching-coaching berikutnya. Oh ya Bu Juli, satu lagi saya ingin tahu ke depan kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan
coaching yang telah dilaksanakan pada hari ini. Ya, terima kasih Bu Nike. Berdasarkan coaching yang telah dilaksanakan hari ini, saya ingin lebih mendalami lagi tentang alur cerita, di mana saya ingin lebih memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga dapat lebih menggali permasalahan yang dialami oleh coach dan coach tersebut bisa mencari sendiri solusi terhadap permasalahan yang ia hadapi. Luar biasa Bu Julia, berarti Ibu ingin mendalami tentang alur Tirta supaya ke depan lebih baik lagi. Baik Bu, terima kasih Ibu sudah melakukan coachingnya dengan sangat baik. Kita sudah melakukan juga diskusi di akhir untuk penggunaan dari alur Tirta dalam proses coaching. Saya ucapkan terima kasih Bu Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Nike. Assalamualaikum Bu Nola. Waalaikumsalam Bu Juli. Sebentar lagi Bu Nola akan melaksanakan proses coaching dengan Bu Nike ya Bu Nola. Iya Bu Juli. Nah, di sini saya sebagai observers akan mengamati antara coach dan coachee. Nanti akan saya nilai di mana sesuai dengan rubrik penilaiannya. Di antaranya, yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Yang kedua, apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot? Yang ketiga, apakah coach mendengarkan atau merespon pertanyaan yang diberikan coach dan sesuai dengan jawabannya dengan pertanyaan tersebut. Yang tentunya harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum Bu Nola melaksanakan proses coaching, saya akan memberikan pertanyaan ya Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu, yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Ya, jadi ada 3 kompetensi yang Ibu kembangkan ya. Dari ketiga tersebut, apa yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai pada coaching kali ini? Indikator ketercapaian yang ingin saya capai, Ibu, saya ingin coach saya nanti menemukan solusi dari pembicaraan kami sehingga melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan coaching yang telah dilakukan sehingga dapat menemukan solusi yang terbaik. Baik, Bu. Mungkin itu pertanyaan pra-observasi. Silakan Ibu Nola untuk melaksanakan coaching. Assalamualaikum Ibu Nike. Waalaikumsalam Bu Nala. Anu, Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Nala. Bagaimana kabarnya Bu Nala? Alhamdulillah baik. Kabar Ibu Nike bagaimana? Alhamdulillah juga baik Bu Nala. Terima kasih Bu Nike atas kehadirannya untuk coaching kita hari ini. Dalam waktu yang 20 menit ini, kita akan nanti membicarakan hal-hal yang ingin kita bicarakan. Nah, apa yang ingin Ibu sampaikan pada hari ini Ibu Nike? Begini Bu Nala, pada akhir-akhir ini saya melihat siswa-siswi di kelas kurang fokus pada pembelajaran. Juga mereka sebagian itu mengantuk Bu Nala. Jadi itu yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya. Berarti ada permasalahan anak kelas Ibu yang kurang aktif dalam belajar. Nah, dari pembicaraan kita hari ini, Ibu, apa yang ingin Ibu harapkan dari kelas Ibu? Tentu saja saya menginginkan siswa-siswa yang bisa aktif, fokus dalam pembelajaran, terlibat secara utuh di kelas,
juga tidak mengantuk saat pembelajaran itu berlangsung, Bu Nala. Berarti Ibu ingin mengharapkan siswa yang aktif, fokus belajar di kelas dan tidak mengantuk. Nah, kalau dilihat dari level 1 sampai 10 Ibu, sekarang keadaan siswa Ibu di level berapa? Kalau saya amati sepertinya masih di level 6, Bu Nala. Itulah kondisinya akhir-akhir ini. Baru di level 6 ya Ibu Devi. Nah, level berapa yang Ibu inginkan? Saya berharap ada di level 9, tingkat keseriusan mereka dalam mengikuti pembelajaran. Itu harapan saya, Bu Nala. Ya. Nah, untuk mencapai level itu Ibu Nike, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mendapatkan hal yang sangat Ibu inginkan tersebut? Ya, tentu saya akan meningkatkan lagi bagaimana teknik pembelajaran kelas, media-media yang saya gunakan, sumber-sumber yang saya pakai sehingga mereka bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya juga ingin melibatkan orang tua seperti dengan mengaktifkan grup parenting sehingga saya dapat menginformasikan perkembangan anak kepada orang tua dapat mengawal bagaimana anak di rumah bisa tidur lebih awal sehingga mereka datang ke sekolah tidak terburu-buru dan dalam mengikuti proses pembelajaran anak-anak bisa fokus begitu, Bu Nala. Berarti yang Ibu harapkan anak-anak lebih fokus dan melibatkan orang tua. Nah, apakah ada rencana lain Ibu Nike? Rencana lain saya juga ingin bekerja sama dengan teman-teman KKG, saling berbagi praktek baik, sehingga saya mendapatkan masukan tentang materi tersebut, bagaimana sehingga lebih menarik, seperti medianya kah, metodenya kah, atau sumber-sumber belajar lainnya, dengan saling berbagi bersama teman-teman yang satu mata pelajaran dengan yang saya ampu, Bu Nala. Dari hal-hal yang Ibu lakukan, yang ingin Ibu lakukan ke depannya, seperti melibatkan teman-teman di KKG, memberikan video-video yang menarik dalam pembelajaran, hal mana yang ingin Ibu lakukan terlebih dahulu? Ya, tentu dengan menggunakan media-media menarik tadi, sehingga anak-anak merasa tertarik dan ingin terlibat dan meningkatkan tingkat kefokusan mereka, kesukaan mereka terhadap materi yang sedang dijalankan. Seperti itu, Bu Nala. Iya, berarti Ibu ingin dulu melaksanakan yang berhubungan dari dalam kelas, mengadakan pembelajarannya lebih menarik agar mereka lebih fokus. Nah, kapan rencana Ibu Nike akan melaksanakan ini? Saya merencanakan dalam waktu secepatnya. Kalau bisa dalam minggu ini saya sudah mulai karena dengan itu saya berharap tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Jadi saya harus segera mungkin melaksanakan rencana ini, Bu Nola. Berarti Ibu ingin melaksanakan sesegera mungkin agar perubahan cepat terjadi ya Ibu Nike. Nah, Betul, Bu Nola. dari pembicaraan kita hari ini apa yang Ibu Nike dapatkan? Saya merasa senang sekali, lebih termotivasi karena merasa Bu Nola memperhatikan dan memberikan support atas apa yang rencana yang akan saya jalankan. Jadi saya merasa lebih percaya diri serta bersemangat, Bu Nola. Ya, berarti pembicaraan kita ini ada hasilnya ya Ibu Nike. Nah, untuk kedepannya dari rencana yang akan Ibu laksanakan, dengan waktu yang akan Ibu lakukan, kira-kira ada tidak pihak-pihak yang akan Ibu libatkan? Ya, tentu saja tadi pihak-pihak luar selain di sekolah itu orang tua tadi, teman-teman KKG, itu yang akan saya libatkan untuk meningkatkan keseriusan, keaktifan, fokusan dari anak-anak dalam pembelajaran saya berikan. Iya, berarti banyak melibatkan pihak ya Ibu, teman sejawat, orang tua, teman-temannya. Nah, Ibu Nike, saya akan menunggu selanjutnya perkembangan dari diskusi kita hari ini. Saya akan melihat hasilnya dan saya akan mencoba kembali berkomunikasi dengan Ibu Nike untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi di kelas Ibu Nike.
Terima kasih sekali Bu Nala atas support dan dukungannya. Saya akan melaksanakan secepatnya dan kembali menemui Bu Nala untuk hasil yang telah dilakukan tersebut. Makasih Bu Nala. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan benar-benar terlaksana ya Ibu Nike seperti yang diharapkan. Oke, makasih Bu Nala. Assalamualaikum Bu Nala. Sama-sama Ibu Nike. Waalaikumsalam. Ya, sudah baik sekali ya Bu proses coaching yang dilaksanakan oleh Bu Nola dan Bu Nike. Setelah saya amati proses coaching yang Ibu laksanakan sudah sesuai ya Bu dengan alur Tirta. Ibu Nola juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Nike sehingga Ibu Nike dapat menjawab sesuai dengan pertanyaan tersebut dan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Nah, sebelum kita tutup ya Bu Nola, saya akan memberikan sebuah pertanyaan kepada Ibu. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu laksanakan hari ini? Terima kasih Ibu Juli. Kompetensi yang saya ingin kembangkan sekali Ibu Juli, saya akan lebih memberikan stimulus kepada coach saya sehingga akan lebih terpancing untuk memberikan jawaban yang lebih jelas dan saya berharap untuk kedepannya saya bisa lebih memahami alur Tirta agar pembicaraan saya dengan coach benar-benar tidak berbelit-belit dan menghasilkan pembicaraan yang bagus. Oh, baik. Berarti Ibu ingin lebih mendalami tentang alur Tirta ya Bu. Iya, Ibu Juli. Mudah-mudahan Bu Nola lebih bisa mendalami tentang alur Tirta dan lebih baik untuk pemahaman coachingnya pada coaching berikutnya. Iya, Mungkin terima kasih, demikian Bu saja Juli. Bu Nola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nala. Apa kabarnya Bu Nike? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Nala? Ya, alhamdulillah sehat. Nah, Ibu nanti akan melaksanakan coaching dengan coach Ibu. Sebelumnya saya ingin mendiskusikan beberapa hal tentang rubrik penilaian yang akan dilaksanakan. Saya akan mengamati nanti bagaimana Ibu dengan coaching sehingga apakah yang Ibu laksanakan coachingnya sesuai dengan alur Tirta dan prinsip pada coaching. Prinsip pada coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, dari coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Ibu Nike kembangkan? Ya, baik Bu Nala. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, di mana saya ingin hadir penuh dalam kegiatan ini, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari 3 kompetensi tersebut, kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan apa Ibu Nike? Yaitu mendengarkan aktif Bu Nala. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, itu yang spesifiknya. Iya. Indikator mana yang ingin dikembangkan Ibu terhadap coachingnya? Itu saya ingin menemukan solusi dari permasalahan serta langkah-langkah dalam mengatasi masalah tersebut. Gitu Bu Nala. Iya. Mudah-mudahan coachingnya berjalan lancar ya Bu Nike. Silakan Iya, Ibu Nike melanjutkan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Bu Nala. Ya. Sama-sama Bu Nike. Assalamualaikum Bu Juli. Waalaikumsalam Bu Nike. Bagaimana kabarnya? Sehat, aman? Alhamdulillah baik. Bu Nike gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Juli, kira-kira apa yang ingin Bu Juli ceritakan untuk pertemuan kita kali ini? Iya nih Bu, saya lagi bingung. Saya sedikit ada permasalahan di kelas. Apakah Ibu Niki ada waktu? Tentu saja. Jadi menurut Bu Juli, apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini, Bu Juli?
Sebelumnya saya ingin menceritakan dulu masalahnya ya, Bu. Yang pertama, saya, sedikit bingung pada siswa kelas 7, Bu. Sangat berbeda dari kelas 7 yang tahun-tahun sebelumnya. Di sini rasanya tidak ada kebersamaan, sesama mereka. Jangankan, dengan siswa perempuan dengan perempuan, apalagi dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan saja tidak ada rasa kebersamaan. Mereka tidak mau mengerjakan tugas kelompok secara bersama, mereka lebih memilih mengerjakan tugas secara sendiri. Mungkin itu masalah yang ingin saya sampaikan kali ini, Bu Nike. Oke, baiklah. Berarti Bu Juli mengharapkan adanya kerjasama dari murid-murid Ibu dalam tugas-tugas kelompok yang diberikan. Begitu ya, Bu Juli? Ya, Bu. Ah, Saya ingin, dari percakapan ini saya ingin mencari solusi, dari permasalahan yang, saya ceritakan sama Ibu tadi. baik, Bu Juli. Jadi menurut Bu Juli, hal apa saja yang membuat mereka itu tidak mau kompak, tidak mau bekerja sama dalam tugas yang Ibu berikan pada kelompok-kelompok itu? Bagaimana, Bu Juli? Mungkin yang melatar belakangi, mereka untuk tidak mau bekerja sama, di antaranya yang pertama, rasa keegoisan. Mereka ingin, sendiri, memperoleh nilai yang tinggi sendirian, tidak mau berbagi, di antara temannya. Yang kedua, rasa kebersamaannya yang kurang, Bu. Oke, begitu ya kondisinya. Jadi kalau bisa kita buat ranknya seperti itu, kondisi yang Bu Juli hadapi ini kira-kira berada di level berapa? Berapa kira-kira Bu Juli? Kalau menurut saya kira-kira berada pada level 5, Bu, karena sampai sejauh ini masih sangat rendah minat siswa untuk, menyelesaikan tugas, kelompok, Bu. Baik, dan Bu Juli ingin menaikkan ke level berapa kondisi dari siswanya yang ada sekarang ini? Setidaknya saya ingin memperoleh level 8 atau 9 kalau bisa, Bu, Nah, dalam, masalah diskusi kelompok ini, Bu. iya, bagus sekali Bu Juli. Jadi Bu Juli ingin menaikkan sampai ke level 8 kerjasama dari anak-anaknya Bu Juli ya. Iya, Bu. Kalau begitu kira-kira apa saja yang dapat membuat anak-anak tersebut bisa bekerja sama? Menurut Bu Juli apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kerjasama mereka tersebut? Kalau menurut saya langkah pertama saya memberi motivasi kepada siswa tersebut, pentingnya kebersamaan, dalam pembelajaran. Yang kedua, saya lebih menekankan untuk penilaian sikap, saya lebih menekankan untuk, nilai, kelompok, Bu. Dan di akhir pembelajaran saya akan memberi refleksi tentang pentingnya kebersamaan dan saya rencana juga akan mengapresiasi siswa-siswa yang, aktif dalam kelompok. Wah, bagus sekali rencana Bu Juli untuk meningkatkan kerjasama mereka dalam berkolaborasi di kelompok mereka. Kira-kira hal apa yang pertama yang ingin Bu Juli lakukan dari rencana tersebut, Bu Juli? Mungkin langkah pertama yang saya ingin lakukan yaitu, saya membuat pada RPP itu tentang, diskusi kelompok. Yang kedua, saya akan, memberi motivasi siswa tentang pentingnya kebersamaan. Dan yang terakhir, saya akan, membuat semacam, permainan kolaborasi, Bu, atau, semacam games kolaborasi di mana akan meningkatkan minat siswa atau kebersamaan pada proses tersebut, Bu. Mantap sekali Bu Juli ya, langkah-langkah rencana untuk Bu Juli ke depannya dalam rangka meningkatkan kerjasama ini. Lalu kalau menurut Bu Juli siapa yang mesti dilibatkan untuk lebih cepatnya terrealisasi rencana-rencana Bu Juli tersebut? Tentunya, yang pertama saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, yang kedua saya akan berkomunikasi dengan wali kelas daripada kelas tersebut, Bu. Yang ketiga, saya akan berkomunikasi dengan siswa tersebut, karena rencananya untuk ke depannya kan akan diadakan game kolaborasi atau semacam, permainan kolaborasi atau perlombaan berkelompok, yang akan di mana siswa tersebut sendiri yang akan terlibat dalam kelompok tersebut.
Bagus sekali ya Bu Juli ya, rencana Bu Juli untuk meningkatkan kolaborasi tersebut. Lalu bagaimana nih komitmen Bu Juli untuk melaksanakannya? Kapan kira-kira Bu Juli akan take action dalam rencana tersebut, Bu Juli? Mungkin dalam minggu ini saya, akan terapkan karena butuh proses atau persiapan, paling lambat mungkin dalam 15 hari ke depan semua persiapan, sudah harus selesai, Bu. Bagus sekali rencana Bu Juli. Saya sangat mensupport gerak cepat untuk meningkatkan kerjasama, tentu akan meningkatkan nanti kualitas dari pembelajaran berkelompok yang kita lakukan. Terima kasih Bu Juli. Jangan sungkan untuk menemui saya, kita berbicara lagi, mendiskusikan perkembangan yang sudah terjadi setelah Bu Juli melaksanakan langkah-langkah tadi, Bu Juli. Ya, terima kasih juga atas waktunya Bu Nike. Tentunya saya juga akan mendiskusikan perkembangan atau keberhasilan nanti atas rencana yang telah saya buat, kepada Ibu Nike nantinya. Oke, Bu Juli, jangan sungkan-sungkan. Saya tunggu kita pada sesi berikutnya hasil dari coaching dan action Bu Juli di kelas. Makasih Bu Juli. Baik Bu Nike, sama-sama. Terima kasih juga atas waktunya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nala. Bagus sekali, Bu Nike. Dari pengamatan yang saya lakukan, coaching Ibu Nike sudah sesuai dengan alur Tirta dan prinsip coaching. Ibu Nike sudah berusaha mengembangkan stimulus terhadap coachingnya. Nah, di sini saya melihat coaching Ibu sudah bersemangat memberikan solusi-solusi untuk permasalahan yang dihadapi karena Ibu Nike memberikan stimulus yang bagus, menggali potensi yang ada pada coachingnya. Nah, untuk selanjutnya Ibu Nike, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan untuk coaching selanjutnya? Saya ingin lebih mendalami tentang alur Tirta sehingga coaching yang saya lakukan dapat lebih bermakna dan bisa membawa perkembangan dari coaching saya untuk lebih baik lagi dalam kualitas pembelajarannya. Berarti ingin lebih menggali lagi ya Ibu alur Tirtanya, ingin mengembangkan lagi prinsip coachingnya agar pelaksanaan coaching berjalan dengan maksimal dan sebagus mungkin. Nah, terima kasih Ibu Nike atas waktunya. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih baik lagi dan bisa lebih mengembangkan potensi coachingnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Nala. Ya.